Nah iya, kita tuh hari ini mau ngebahas tentang catatan refleksi HUT ke-79 TNI, ya nggak sih? Top. Tapi kita nggak bakalan cuman berdua doang, karena apalah kita cuman sebutir netizen. Sebutir debu kita. Sebutir netizen, sebutir debu, Debu, ya, ya. benar. Grup band. Hah? Debu. Iya. Lagunya Maaf kayak lagunya kayak gimana, Pak? Debu itu Umi. Umi jatohnya. Oke, silakan perkenalkan hari ini Kita sama sudah siapa aja. kedatangan 2 bintang tamu. Pertama ada Mas Anton Aliabas, Kepala Center of Intermestic and Diplomatic Engagement. Yeay, Selamat sore, Selamat Mas sore, Anton. Mas. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih Mas Anton. Saya bisa pulang kampung. Pulang kampung, iya. Serasa nggak Kembali asing ya? lagi. Reuni ya, reuni ya. Udah ketemu Bunda Marina depan tadi ya? Sudah. Oke. Sudah. Dan satu lagi kita kedatangan yang tidak asing lagi ini mah. 2002. Ini host. Pada ngobrol aja. Jatohnya kita lagi reunian, Bang. Iya, kayak reuni akbar ini. Reuni Gak enak sama akbar. senior-senior. Kita ada Kang Alexander Sudrajat, Kang Ajat. Selamat sore. Selamat sore. Nama udaranya Alexander Sudrajat? Iya. Oh dulu bukan ya? Bukan. Oh. Cuma nama pendek doang nama belakang. Kan biar kayak Gen Z, Alexander. Gen Z. Tadi mau Alexander the Great, tapi udah dipakai. Jadi iya. Alexander Sudrajat. Coba. Oke, sekarang kita lagi mau ngebahas nih catatan refleksi HUT ke-79 TNI nih. Bapak-bapak di sini nih. Iya. Ya, bapak-bapak. Berat bahasannya Ya, sore-sore. Iya nih. Coba lampu Bahasan. dimati dikit biar. Enggak, Biar lebih jatuhnya gelap. kenapa? Karena berat ya, jadi harus Berat gelap, banget, harus iya. gloomy jatuhnya gitu. Jadi Kang Anton, ini Iya. melihat TNI nih sekarang udah 79 tahun dan tahun ini kan terkenal dengan salah satu momen atau peristiwa itu pembebasan pilot Susi Air di Papua ya kan. Betul. Sebagai bentuk implementasi smart power dalam menghadapi konflik horizontal di Papua. Menurut kacamata Mas Anton nih melihat TNI sejauh ini bagaimana, Mas? Ngomong TNI-nya dulu ya. TNI dulu aja. TNI-nya dulu silakan. TNI sampai sekarang masih mencoba untuk dibangun secara profesional. Oke. Iya. Oke. Jadi dengan kata lain Langsung senyap. Serius. Langsung serius. belum Ah. profesional. Kita nggak bercanda nih, Kang Ajat, mohon maaf nih. Iya. Itu ada Kopaska di situ. Enggak, jadi ada banyak PR-nya Oke. gitu sampai usia 79 ternyata bukan kalau misal di usia itu udah sepuh. Iya, Ya, 79. udah sepuh ya kan sepuh. panggilannya Uzur. 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 Tapi ngomong tentang apa yang sudah dicapai masih banyak PR-nya ternyata. Iya. Itu yang bagi saya ada harapan. Saya berharap pemerintahan ke depan bisa dongkrak itulah jadi lebih baik. Betul. Terutama setuju. unsur kesejahteraan. Ya. Cuma itu doang tuh yang penting. Kesejahteraan. Iya kesejahteraan. Kalau selain dari alat-alat ya udah biasa lah banyak orang yang tarik. Iya, iya. Tapi Saya kan dulu nih, kesejahteraan perwiranya apa prajurit? Prajurit. Soalnya kalau ini mah mentereng-mentereng. Mentereng. Iya. Wah, kamu Tahu. jangan. Waduh. Melatih Kita 3 ke nggak atas ini mah kan, kan. iya. Kendaraannya Ini udah di pinggir jurang keren-keren. ini. Tapi yang kesejahteraan itu nggak melulu soal uang, Kang. Mm-mm. Ngomong tentang rumah, ngomong tentang kesehatan, ngomong tentang pendidikan, Ya, kan itu bagian dari kesejahteraan. Betul. Jadi kesejahteraan nggak melulu soal uang kan? Betul, Iya, betul. setuju. Tapi kan kalau kayak gitu problemnya bukan cuma di TNI ya. Bukan. Di ASN, di hampir Tapi kan, semua kalau nyambung aparatur nih, negara. belum lama ini tuh ada menteri yang dengan terang benderang bilang, saya sudah naikin 300%. Anjir, Wow. TNI Mhm. sudah berapa tahun pengen naik tukin aja susah bener. Terus Wow. sampai ada yang dengan bangganya naikin 300%. Itu kan buat nyesek kan? Iya. Ya, iya, ya, benar. menimbulkan kecemburuan ya. Kalau TNI mogok bayangin. TNI nggak ada yang mau kerja. Kalau misalnya Iya. kan kita nggak bisa ngebayangin tuh ya. Bener, Dan itu jangan bener. sampai amit-amit ya kan. Amit-amit ya, jangan sampai, jangan Itu sampai. dua kata horor, TNI mogok. Iya. Itu horor banget. TNI yang mogok. Iya, Mogok. benar. TNI Polri mogok gitu ya kan. Nggak kebayang itu. Soalnya apa? Ada yang nggak empati gitu loh dengan terbuka. Kita udah naikin 300%. Yang lain untuk naikin 10%, 5%. Susahnya minta ampun nggak setujuin. Kan sudah saatnya memang mudah-mudahan Pak Prabowo menghilangkan namanya itu Kementerian Sultan. Jadi jangan seenak-enaknya gitulah, gitu loh ya kan. Naikin 100% gitu ya kan. Di tempat lain ada yang nyesek, cuma 50%, mungkin 60%. Ini bisa naikin 300% dengan bangga gitu. Kan tuh buat nyesek. Tapi Pak, ini kan kasak kusuknya nih, Pak. Ini kita tenang banget ya terus. Iya, kita tenang banget, Pak. Ini kasak Deg-degan nih. kusuknya nih ada revisi UU nih yang akhirnya diwacanakan bisa masuk nih TNI ke ranah bisnis. bisnis. Ah, Itu tapi kan, udah jadinya ditarik. enggak, tapi kan iya betul. RU-nya nggak dibatalkan. Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Nggak jadi dibahas. Tapi ya jadinya nggak netral nggak sih kalau misalkan menurut Anabel aku ya Iya. kan? Jadinya kan jadi nggak netral dong kalau misalkan itu di
sahkan. Maksudnya ke TNI terjun ke dunia bisnis gitu Iya. atau Iya. politik gitu. Iya. Dulu TNI punya bisnis. Heeh. Ya kan, kemudian amanat reformasi dibersihin. Kenapa? Karena ternyata kesejahteraannya, kalau kita bilang hujannya ternyata nggak nyampe tanah Nggak gitu benar. ya Oh, kan. Hujannya cuma nyampe atap-atapnya Iya. doang ya. Jadi ya kalau bisnis jelas nih pengelolaannya ya Hah? kan nyampe tanah enak gitu ya kan. Mm-mm. Tapi di mana-mana yang namanya tentara kan nggak ada yang ngomong bisnis. Betul. Iya sih. Iya. Nanti kalau tentara ngurusin bisnis, mana yang mau dahulukan bisnisnya atau jaga kedaulatan, jaga yang Nah, lain-lain. iya, jaga gitu. Nah rakyat. itu kan jadi Oh, bahaya iya, gitu. benar. Tapi kan untung tadi dibilang udah ditarik kan. Udah ditarik untungnya Udah ditarik, ya. udah. Sebetulnya Nggak. nggak tidak update lagi kita ngebahas itu. Betul. Kan. Kembali ke soal kesejahteraan. Nah, itu. Nah, hal kesejahteraan. kesejahteraan. Sekarang TNI bisnis kagak boleh. Iya. APBN cekak. Iya. Terus Iya. gimana nih? Kan sebenarnya bisa, Kang. Hmm. Karena kan di undang-undang itu dibilang bahwa untuk kebutuhan anggaran pertahanan itu ditanggung 100% Oleh oleh negara. negara. Artinya Oke. APBN. Itu satu. Kedua, mana sih yang harus kita dahulukan? Menuhin perut kosong atau kita beli senjata? Oh. Percuma senjata bagus-bagus, mobil mentereng segala rupa, ente lapar. Benar. Iya kan? Setuju. Iya sih. Perutnya dulu dikenyangin. Benar. Jadi kalau misalnya kita, itu ada yang jadi centeng segala rupa, lah perutnya kosong. Hmm. Ya kan? Sementara tadi di tempat lain ada yang dengan bangganya kayak gitu kan buat nyesek. Iya. Oke, berarti kalau begitu kesejahteraan ini Mas Anton maksudnya bisa dirincikan nggak seberapa ininya sih, maksudnya mungkin bisa dibilang kayak tadi Tukin nggak naik-naik Iya. begitu, Iya. atau mungkin sekarang yang setahu pengamatan saya sih kayak misalnya kan mereka juga mungkin bukan PTN itu ada pensiun kan ya, maksudnya Ada pensiun. ada sih, Ada. cuma maksudnya kayak temen saya tuh kalau rumahnya di Halim dan dia ketika bokapnya pensiun tuh udah cabut dari rumah Iya. pindah gitu. Maksudnya gimana sih gambaran detailnya gitu? Mungkin tipis aja. Satu, apa yang bisa dipenuhin misalnya paling dekat adalah quick wins-nya naikin Tukin. Naikin gaji kan semua harus ngikut. Semua ngikut nih. Iya, iya. Tapi kan kalau Tukin per kementerian, per KL. Iya. Naikin aja Tukin jadi 100%, 90% lah. Iya. Semua tapi semua TNI gitu. Gitu. Nah, soal perumahan itu memang punya problem karena ternyata kita itu kan senangnya rumah tapak ya. Iya. Betul. Di bawah nih. Kita belum biasa nih punya rumah langsung di apartemen Betul. ya kan. Ternyata untuk penyediaan rumah tapak itu kita punya problem tanahnya. Oke. Artinya apa? Ya udah. Kalau misalnya apartemen kayak apa. Nah, cuma memang problemnya adalah ketika mereka tuh pindah sering kali lupa bahwa harus punya tuh rumah. Iya. Ya kalau kita kayak potongan-potongan kayak tapera segala rupa, kalau udah pensiun, Wah, iya. mau beli rumah kagak cukup rumahnya. Kalau nggak dipaksa nggak cukup rumahnya. Iya. Dan banyak gitu, teman-teman saya juga gitu punya kendala. Mm-mm. Misalnya udah pamen gitu, tanya rumah di mana? Belum punya rumah. Kenapa? Ya sibuk tour of duty. Nyicil dari mana? Lah iya. Gitu. Benar, Kan benar. mau ngajuin cicilan berat juga. Siapa yang mau percaya nih nanti nih? Yang mau Iya. ngasih keringanan. Oh iya. Kalau di luar negeri ada tuh, di Amerika misalnya ada tuh Bank of Army. Jadi angkatan darat punya bank sendiri untuk Oke. memudahkan mereka dapat kredit. Dan Indonesia belum ada itu. Kita belum ada. Padahal Belum begini, ada. Oke. Asuransi udah ada. asuransi sudah ada. Asuransi ABRI, Asabri. Iya. yang juga dikorup juga Nah, sama manajemennya. Wow. Aduh, Nguap untung senior yang rat- ngomong. triliunan lagi. Enggak cuma ratusan Benar. miliar, triliunan. Berarti kalau gitu isu kesejahteraan TNI sudah lama jadi ini dong Kang Ajat. Jadi apa? Jadi perbincangan di media juga dong. Iya, itu jadi kayak semacam apa ya, muter aja, cuma diomongin Iya. aja, lari di tempat. dikasih solusinya enggak. Udah kayak lingkaran setan aja gitu di situ-situ aja udah. Kita paham ya kalau misalnya mungkin karena Pak Jokowi orang sipil jadi kurang terlalu peduli misalnya gitu. Kita coba natap ke depan nih, Iya. beberapa hari menjelang dengan presidennya pensiunan Iya. jenderal ya. Optimis nggak lo? Saya Bahwa sering kesejahteraan kali itu ditanya akan itu, lebih baik. optimis nggak? Optimis atau pesimis? Saya cuma bilang, saya menaruh harapan Menaruh harapan. bahwa karena sudah pernah kecewa gitu. Wah, memang. Saya sudah Oke. pernah kecewa dengan menaruh optimisme. Saya cuma Oke. naruh harapan aja dah. Benar. lampunya Iya, Nah, benar. Boleh nggak kalau dimatiin? gue termasuk yang optimisnya lumayan lah ya, di atas rata-rata kali kalau Iya. karena gini,
rekam jejak antara presiden yang berlatar militer sebelumnya seperti Pak SBY. SBY misalnya dengan Pak Prabowo itu beda. Pak Prabowo ini dikenal yang sangat sangat peduli dengan para prajuritnya. Cuma nggak tahu nih, apakah dia juga setelah menjadi presiden kan panglima tertinggi semua angkatan. Nggak cuman Kopassus. Kalau dulu kan cuma dia mungkin mikirnya hanya Kopassus. Jadi dan tabungan dia mungkin cukup untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik dibanding kesatuan-kesatuan lain di lingkungan ABRI TNI sekarang ya. Nah, apakah ke depannya pola semacam itu dia akan perluas tuh. Jadi nggak cuma Kopassus yang sejahtera misalnya. Bisa ke kesatuan-kesatuan lain, nggak cuma angkatan darat, tapi juga laut dan udara gitu ya. Macam itu. Kalau untuk apakah sektor pertahanannya maju, saya optimis. Ya. Oke. Ya kan tadi ngomong kesejahteraan nih. Ya. Kalau sektor pertahanan maju, ya optimis. Oh, dia udah belanja begitu jadi Menhan kan belanjanya pesawat-pesawat dan alutsista menarik tercanggih dia. Kalau kita buka misal visi misi presiden, Astacita nomor 2 membangun pertahanan keamanan dan memperkuat kemandirian bangsa melalui ekonomi hijau, biru dan lain-lain. Itu menjadi menarik. Kenapa? Karena ternyata ngomong tentang ekonomi, ngomong tentang mandiri, itu satu tempat, satu piring dengan yang membangun pertahanan keamanan. Oke. Ini di luar kebiasaan dari yang sebelum-sebelumnya. Oh iya. Jadi secara ada indikasi ini, ngomong indikasi nih. Indikasinya lihat tuh dari Astacita. Walaupun ketika ngejalanin, kalau Pak Prabowo nggak kontrol, kejadian lagi nih. 2014, Pak Jokowi bilang visi poros maritim dunia. 10 tahun nggak kecapai. Kenapa? Karena dia nggak kontrol tuh. Iya. Bawah-bawahnya itu mau ngejalanin nggak tuh? Ya. Nyiapin uang nggak tuh? Nah ya Pak Prabowo harus kontrol. Nggak ada pilihan dong dengan nggak kontrol. Gitu. Betul sih, setuju. Nah, oke. Nih kita boleh nggak balik lagi, masih penasaran sama revisi UU TNI ini. Karena ini tuh bisa jadi kayak, ini kan orang awam ya, aku awam Anabel aja ya, misalkan ya ada nih Anabelnya temennya kan, Korea atau gimana? Anabel. Iya kan Anabel. Anak antum. Terus Analisa gembel aja ya kan. Analisa gembel. Iya, Kirain Anabel. nama film yang boneka Iya, makanya Iya. jadi boneka hantu. mohon maaf nih, bertiga bapak nih. Oh iya lupa. Iya soalnya ada kesenjangan generasi. aku tuh soalnya masih penasaran banget soal polemik revisi Undang-Undang TNI yang mewacanakan TNI itu bisa masuk ke ranah bisnis sama politik. Karena itu tuh banyak kan pasti kekhawatirannya. Jadi aku tuh masih penasaran, pengen ngebahas itu tuh gimana sih? Ya. Ngomong Undang-Undang TNI itu sebenarnya isunya satu, kita naikin usia pensiun. Dari sekarang perwiranya 58 jadi 60. Ya kan, artinya jadi makin tua nih TNI-nya nih. Ya kan, prajuritnya yang berinas. Itu satu yang menjadi polemik. Yang kedua adalah berbisnis. Yang sebelumnya nggak boleh bisnis, kemudian berbisnis dan bisa dapat duit di luar APBN. Ya kan? Yang ketiga adalah bukan politik sebenarnya, perluasan jabatan sipil. Jadi kan sekarang itu TNI itu yang aktif nih ya. Yang aktif itu cuma boleh 10 institusi. Kemhan, Polhukam gitu ya, Mahkamah Agung gitu. Nah, Kemenko Marves nggak boleh mereka duduk di sana. Sebenarnya nih berdasarkan undang-undang, Bakamla nggak boleh duduk di sana. BNPB, BNPT nggak boleh. Gitu, Basarnas boleh. Jadi ada diruangin gitu ya. Karena itu sebenarnya undang-undang tuh ya udah kasih legalnya untuk mereka boleh duduk. Cuma problemnya kemarin itu yang jelas-jelas itu nggak disebutin, tapi disebutnya dengan yang lebih karet. Sesuai dengan permintaan. Nah itu kan yang kacau. Iya. Bahwa undang-undang ASN itu membolehkan sebenarnya tentara itu ikut bidding. Tapi kalau nanti jabatan mereka dapat menang, mereka harus pensiun. Jadi kalau misalnya ini milih salah satu. Milih ya ini misalnya jenderal, dia bidding ikut misalnya dirjen di PU boleh asal dia lolos, penuh lolos. Ketika dia mau jadi dirjen mestinya setelah pemenang nih mau dilantik dia pensiun dini.
Mestinya. Oh iya, harus pilih satu harus ya. pilih, Harus tapi pilih. seringkali kemudian yang banyak jadi sahli-sahli nggak pensiun dini. Jadinya side job ya. Nah, itu kan menjadi iya problem. kan? Kan bosnya dua. Benar. Satu di sini, satu di sini. Dua kaki jadinya. Iya, benar sih. Tapi itu kan karena kesejahteraannya terbatas itu Iya, tadi. balik lagi ke Jadi- kesejahteraan ya. Tapi kalau Jadi lingkaran setan ya. iya benar sih. Tapi Kan- kalau misalkan di sisi TNI sendiri nih, bapak-bapak nih, bapak-bapak 3 orang ini, ya kan? Sekalian kan bapak Iya. serius nih, ya Iya, kan? Nah, terus sebenarnya tuh mereka tuh berharap nggak sih bakalan ada pengesahan revisi ini? Kang aja dulu deh. Coba Yang silakan Kang. wartawan senior kita nih. Coba. Mereka yang bikin ya tentu berharap nggak Iya juga. merancang ya untuk disahkan gitu kan. Tapi kan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti Mas Anton menolak itu gitu kan dengan berbagai argumentasinya gitu kan. Sementara dari TNI sendiri kan alasannya ya APBN kita kan kurang gitu. Iya. Kita bantu lah, kita punya kemampuan kok, kita punya kompetensi berbisnis. Nah, cuman kita ada trauma-trauma pengalaman selama masa Orba gitu loh. Keuntungannya itu tidak menetes, tidak menyebar, hanya sampai di lingkungan para pengurus itu aja dinikmatinya. Tuduhannya seperti itu, meskipun bilang enak aja. Emang selama ini operasi-operasi dibiayain Betul. dari mana gitu? Benar. Dari dana-dana non budgeter. Betul. Halo. Masuk Kang. Masuk ya, masuk. dari dana non budgeter yang dikelola mereka juga gitu. Cuman mungkin yang gua nggak tahu secara striknya ya di RUU itu, kalau kita berprasangka baik misalnya, ya mungkin mereka juga belajar dari pengalaman zaman Orde Baru. Nggak mungkin lagi mereka akan melakukan bisnis secara semena-mena gitu ya. Tapi ya who knows gitu kan. Who knows, Semua orang kalau rambu-rambunya nggak dibikin dengan ketat, Iya. semuanya bisa khilaf. Lo yang nyata-nyata aja korupsi di mana-mana gitu kan. Nah, itu dia. Benar. Nah. Tapi bukannya mereka ngeklaimnya nih kalau UU TNI itu tuh yang bikin DPR kan? Klaimnya kan? Lo semua undang-undang dibahas DPR sama pemerintah. Ya bener. Bener. Tapi kan yang penyusun awalnya, yang punya rancangan ya TNI gitu. Ya. Oh iya, Enggak, memang yang undang-undang itu usul inisiatif DPR. Jadi Oh, oke. pembahasan RUU itu bisa 2 pintu. Satu inisiatif pemerintah yang ngajuin ke DPR atau dari DPR Oke. ngajuin. Ayo pemerintah buat ini gitu. Nah, yang ini memang usul dari DPR. Walaupun kita jadi bertanya-tanya, loh kok DPR ya, bukan pemerintah ya? Itu yang tadi. Iya. Kan semua orang pada bertanya, berhak dong Betul, nanya-nanya ya kan. Iya, boleh kan? DPR atas dasar apa ini tiba-tiba gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba brut gitu. Dengan kalau tadi saya bilang soal job untuk di sipil bahwa dia butuh, iya gitu, maksudnya ya itu butuh payung. Mereka duduk di KSP, mereka duduk di Bakamla gitu, yang lain memang butuh, harus ada legal standingnya gitu. Itu butuh, dan itu harus disebut eksplisit gitu. Cuma kan ya tadi kok ada penambahan usia pensiun di tempat lain. Apakah iya misalnya kita butuh tentara itu yang tua-tua? Iya. Di tempat lain enggak kok, enggak semuanya gitu. Selalu ada seleksi, mereka yang tua-tua bukan karena urusan manajerial, tapi memang dia punya skill. Bukan skill manager mah semua orang bisa gitu. Iya. Enggak, ada skillnya. Misalnya dia memang ahli cyber security gitu, ahli bom, ya itu wajar gitu kita buat lama. Menarik nih. Dia ngomongin cyber security. Boleh nggak kita loncat ke situ? Ini ngomong TNI. Iya. Bukan. Ini kan juga bukan. Kemarin juga kan Presiden sempat ngomong dia setuju dengan usulan Panglima TNI ya. Ya membuat matra. Bikin matra baru khusus bidang cyber kan. Iya. Karena kita tahu juga sebetulnya perang masa depan itu juga ancamannya lewat cyber, nggak melulu lewat pesawat tempur, lewat rudal segala macem nih. Nah ini kayaknya Pak Anton termasuk yang nggak setuju ya. Enggak. Alasannya Kenapa? Duit kita tuh sedikit. Kan selalu rujuk itu negara lain, Singapura buat. Iya, Singapura duitnya berapa? Iya. Ya kan, Indonesia duitnya dikit, udah dikit dibagi-bagi, yang ada nanti nggak efektif. Kita punya kok pusat sandi siber di Mabes TNI. Ya kita efektifin. Kenapa? Kalau saya belajar dari yang kita bangun organisasi baru namanya Kogab Wilhan. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, 2, 3. Ya kan? Itu sudah berapa tahun masih banyak yang kurang orang. Aduh. Kurang orang ya? Iya. Jadi nggak efektif tuh organisasi kerja. Lah, ini kita buat matra baru. Kita pasti buat institusinya, buat kantornya segala rupa. Lah, anggaran kita terbatas, mau habis di situ siap-siap.
Udahlah. Jadi optimalkan yang sudah ada. Optimalkan yang sudah ada aja, nggak usah bagi saya sih nggak usah muluk-muluk lah kalau ini. Kita yang realistis jauh lebih mengena gitu loh. Tapi ini emang anggaran TNI ini sebesar 139,27 triliun ya, Kang, kalau nggak salah. Iya. Atau naik 15,7 triliun. Iya. Itu masih kurang berarti? Masih. Karena apa? Karena yang selalu banyak porsi terbesarnya adalah belanja rutin. Gaji pegawai dan lain-lain. Itu yang punya problem. Jadi sekalipun naik terus bukan berarti alutsista itu nanti porsinya akan naik terus. Enggak. Itu memang punya problem gitu. Jadi anggaran naik terus, tapi distribusi anggaran itu tersedot banyak tuh di belanja pegawai sebenarnya. Itu juga yang memang butuh intervensi. Gimana nih gitu kita bisa menekan belanja pegawai. Belanja pegawai itu apa aja sih, Kang? Gaji terutama. Gaji. Tukin tuh masuk di situ. Tunjangan kinerja itu. Tunjangan kinerja. Jadi berapapun besaran, misalnya mau jadi 170, 180, kalau distribusi anggarannya, tadi porsi kan ada belanja rutin, lalu ada belanja barang, belanja modal. Beli alutsista itu di belanja modal. Iya. Gitu ya. Nah, kalau komposisinya 50%-nya berada di sini 50% dibagi 2, ini harus kita intervensi, ini harus dipatok dulu, maksimalnya 40% misalnya. Jadi di sini 60%, jelas nih. Kita bisa beli barang dengan enak segala rupa. Kalau besaran distribusi ini kita nggak intervensi, ya cuma aja. Mau besok dikasih 200, 300, 400, ya 50% habis di sini. Benar. Masuk lubang yang sama lagi. Iya. Distribusi harus diintervensi juga. Iya. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang alutsista ya, ini kan udah jadi salah satu atraksi setiap HUT TNI ya. Iya. Iya kan. Udah lihat belum di Monas tuh? Iya, mau lihat deh. Gitu kan. Nah, ada yang pindah dan macam-macam. Iya kan. Nah, tapi gimana kesiapan kekuatan TNI dalam menjaga kedaulatan dan nih keamanan nih? Soalnya kan kita ngelihat eskalasi perang Timur Tengah kan meluas ya. Kan ada nih ketakutan kita pasti ada kan? Ada nggak? Ya kan? Itu gimana nih? Ini yang jauh lebih serius lagi omongannya. Kamu matiin lagi lampu. Warna merah boleh, lampunya warna merah. Oke, seru nih. Karena memiliki itu bukan berarti nanti dia bisa digunakan atau siap tempur. Ini ada klasifikasi yang berbeda. Jadi kalau Anda beli mobil, yaitu Anda cuma punya mobilnya, Anda bisa buat jalan atau bisa buat ngebut-ngebutan. Itu 3 hal yang level yang berbeda. Yang paling tinggi adalah bisa buat ngebut-ngebutan kalau saya komparasi ke mobil. Ini siap perang. Operasional belum tentu siap perang. Yang penting bisa jalan. Yang sering kali kita gembor-gemborkan adalah yang penting kita punya. Iya. Yang makanya, Indonesia di urutan keberapa? Itu ngomong yang kita punya. Itu buat efek deterrent tadi itu kan. Harapannya. Jadi yang kita punya. Kita punya pesawat tempur segini. Kamu pesawat tempur, dia lengkap nggak? Kita milikin. Ada radarnya, ada pelurunya, bisa terbang dan lain-lain. Kan itu lain soal. Iya. Yang penting punya, ada detailsnya juga. Ada kan? detailsnya. Kita bisa ada yang tadi deter orang ini. Ya kalau dia bisa untuk perang nih. Nah, baru orang deg-degan. Tapi iya sih. Jadi berarti sejauh ini kita masih dalam tahap cuma memiliki atau udah siap tempur? Nah, posisi kita nih sekarang di mana nih? Kan jadi pertanyaan kita ya kan sebagai orang awam. Bagi saya untuk yang siap tempur kita masih harus tingkatkan. Oke. Karena seringkali itu kita gembor-gemborinnya itu kita punya, padahal enggak di situ. Karena untuk melihara ini untuk jadi siap tempur itu butuh duit yang banyak. Sementara nih hari ini sampai hari ini ada tank rusak. Kalau Anda punya mobil hari ini rusak, besok kan ke bengkel. Iya betul. Iya kan? Nah di TNI enggak, hari ini rusak. Wait, nanti kita cek dulu anggarannya ada nggak alokasinya. Ada nih, baru tahun depan mas. Oke, tahun depan. Nanti nggak usah bengkel, nggak bisa mas. Nanti kita pengadaan baru, kayak pengadaan barang baru. Jadi kita lelang dulu segala. Ada prosesnya lagi. Panjang, dari itu panjang. Jadi hari ini rusak, besok nggak bisa masuk bengkel dan itu problem. Wow. Tapi gini, ini kan maksudnya tadi kalau si Mbak ini kan kayaknya buat gaya-gayaan, buat sekedar pameran gitu kan. Apalagi ngomongin soal ancaman Timur Tengah, kejauhan sih gitu kan. Kejauhan ya. Kita tuh kalau dari secara geostrategis juga banget.
Lebih serius. Lebih serius lagi. Kita nggak punya ancaman yang secara serius sih, kecuali di Cina Selatan doang gitu kan. Itu pun nggak cuma satu negara yang problem, nggak cuma kita nih di Cina Selatan ini menghadapin Cina nih. Malaysia terganggu, Filipina terganggu gitu kan, ada banyak negara gitu. Dan yang belain pun ada juga, Amerika juga pasti nggak akan diem gitu. Cuman kan nanti ada konsensi-konsensi tentunya di situ. Jadi memang ke depan harapan kita itu di alutsista itu betul-betul dipilih nih. Kita punya anggaran terbatas. Mana nih prioritas kita, skala prioritas kita? Ancaman serius kita di mana sih? Di darat, di udara, apa di laut gitu? Apa di teknologi? Di laut. Ya itu di laut tuh artinya ya beliau teknologi kapalnya segala macamnya yang memang memperkuat di situ gitu kan. Itu kan mimpi puluhan tahun gitu kan, mengingat luas wilayah kita memang yang terbesar itu kan lautan sebetulnya, bukan daratan. Tapi kan secara Orde Baru yang dibangun adalah Matra Angkatan Darat gitu. Angkatan Lautnya tertinggal jauh gitu kan. Angkatan Udara apalagi, dan itu kan mereka ini yang sangat mahal. Alutsista mahal, untuk menyiapkan SDM-nya pun sangat mahal. Nyiapin satu pilot itu nggak cukup berapa miliar itu kan, ngelatih, ngedidik segala macam. Tiba-tiba pesawatnya jatuh misalnya, itu udah menghabiskan berapa modal gede banget gitu kan. Itu yang basisnya ancaman. Tapi kedepannya kita juga harus lihat. Indonesia itu, nih ngomong IKN, kita pindah IKN. IKN itu radius tembaknya ada rudal jelajah balistiknya Australia, ada dari Korut. Kira-kira itu kita ngeliat sebagai ancaman atau enggak? Iya nih, rudalnya Australia itu akan nembaknya ke Cina. Kalau main celok dikit, kita gimana? Ada Tahu fisiknya los. Iya jatuh. Kan artinya apa? Ya mau nggak mau kita juga harus bersiap nih. Iya, nggak bisa nih nganteng-nganteng doang. Kita ini dalam radius perang nih, radius orang numpang lewat pelurunya. Masa kita nggak siap-siap? Iya. Benar. Nah, maksudnya itu tuh. Jadi kalau di level itu alutsista kita itu sama kesiapan tentara kita berarti apakah siap? Nah, itu yang saya tadi bilang, saya naruh harapan sama Pak Presiden. Pak Presiden, kita tuh nggak cuma tadi ngadepin Laut Cina Selatan, Pak Presiden. Nggak cuma sebentar ngerespon ini punya apa Pak Presiden. Kalau ada perang di Taiwan, Cina sama Taiwan, itu ada berapa ribu WNI kita di sana yang harus kita evakuasi. Perang itu kan langsung. Iya, berapa hari kemampuan kita untuk melakukan evakuasi? Kan kita harus ada mikirin itu juga. Gitu. Pak Presiden, Anda udah nulis nih, ada namanya Optimum Essential Forces. Yuk Pak, jangan tadi cuma ngeliat ini ancaman. Kita buat Pak, apa yang nanti Bapak pengen bangun dari tentara. Terus kemampuan apa yang diturunin. Jadi itu nanti alat-alat apa yang harus kita butuhin. Bagi saya sih, duit bisa dicari. Bisa kita diskusikan gitu ya. Tapi yang penting tadi harus yang jelas dong, akuntabel, transparan tadi. Korupsinya kita tahu, ya duit banyak ya kan. Siapa yang nggak bisa tergiur nih ya. Makanya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, selain menjaga kedaulatan, menjaga pertahanan itu lewat yang real kayak gitu, ada namanya diplomasi. Tetap tuh diplomasi pertahanan dalam bentuk apa? Kerjasama latihan perang. Tahu kan minggu lalu tuh ada 2 kapal dari Jerman mampir di Tanjung Priuk. Ya itu nggak sekedar mampir. Itu kan namanya bagian dari diplomasi pertahanan. Ini temen gua nih, ini tetangga gua nih gitu kan. Sama Australia pun kayak begitu, sama Cina pun sama gitu. Jadi ketika mereka berantem, ya lu jangan ngajak-ngajak gue gitu kan. Atau imbasnya lu perkecil lah, atau malah kita ikut bantu ngebujukin. Janganlah, jangan ribut lah ya. Jangan ribut ya udah. Ntar yang ribut jauh-jauh deh. Yang ribut jauh-jauh aja. Bantu nego-nego ya. Misalnya Cina sama Taiwan gitu kan, Cina sama Taiwan atau dengan Korea Utara. Please jangan deh. Banyak warga gua di sana, banyak TKI gua di sana. Please, jangan gitu kan. Bukan karena jangan-jangan gimana, ya demi keselamatan semua gitu kan. Makanya kita bersyukur dengan Korea Utara yang menjadi salah satu musuh Barat. Kita punya hubungan diplomatik yang baik dari masa lalu, warisan zamannya Bung Karno gitu kan. Dan salah satu duta untuk perdamaiannya kan
ambasadornya itu Ibu Megawati ya, sebagai anak Bung Karno. Dengan Cina, ya kita memang sekarang lagi anget-angetnya tuh, lagi mesra-mesranya lah dari sejak era Pak Jokowi itu kan dengan Cina. Investasinya mulai terus meningkat meskipun belum yang menjadi yang terbesar. Yang terbesarnya tetap Singapura. Tapi produk Cinanya udah makin banyak. Mobil sekarang udah Mana-mana ya. Merek Cina udah berapa banyak ya. Jangan-jangan barang yang kita pakai nih semua. Kita ngomong RR. Gendong bayi kakinya made in Cina. Pak, agak serem ya kalau gendong bayi. Jadi kalau saya sih dari sisi peperangan fisik gitu agak nggak terlalu khawatir lah ya. Meskipun alutsista kita serba terbatas, misalnya nggak akan sampai. Tapi nggak tahu deh di perang dalam bentuk lain. Nah sekarang kan perang dagangnya itu yang kita keteteran pasti tuh. Banyak jenisnya ya sebenarnya ya. Perang Gen Z juga tuh. Perang Gen Z bisa, benar. Anak-anak kecil udah. Ya udah nanti kita ganti perangnya jadi battle dance. Ya kan lebih olahraga tapi gitu. Kalau untuk di Twitter, di medsos mah Indonesia paling jago lah. Semua minta ampun. Ya siapa yang nggak minta ampun sama netizen kita ya. Netizen kita tuh garda terdepan. Garda terdepan. Oke nih. Ada perang apa di netizen kita menguasai. Benar-benar. Nah, oke, sekarang ini adalah pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Kalian cerdas cermat jatuhnya. Nih, apa aja sih berarti PR-nya TNI di masa mendatang? Oke, Kang Ajat dulu silahkan. PR-nya TNI untuk masa mendatang apa? Harusnya dia dulu biar gua nyontek. Iya. Nah, senior dulu. Senior dulu. Senior dulu emang. Kita pasti ini urut umur pertanyaannya. Silahkan Kang. Pertama tadi soal kesejahteraan kita setuju. Yang kedua profesionalisme oke banget gitu kan. Itu udah ditunjukkan sih selama ini dalam beberapa kasus ya, diakui atau tidak lah ya. TNI hubungan dengan Polri juga 10 tahun terakhir ini mesra banget gitu kan. Kita ada kekacauan suka nggak suka, ternyata TNI turun, alhamdulillah kelar nih. Contohnya misalnya yang ya kasusnya dulu masih Pak Jaja jadi Pangdam Jaya tuh, ketika semua orang nggak ngerti mereka Pak Jaja mana? Pak Jaja, Pak siapa yang Dudung kok Jaja sih? Jaja mah kalau iya makanya Orde Baru itu masih Pak Dudung. Pak Dudung ya. Yang mana nih? Nurunin ini yang punya spanduk FPI, baliho segala macam. Kemarin ikut terlibat pembebasan Chandra misalnya, yang 1,5 tahun tanpa melontarkan 1 butir peluru pun misalnya kan. Kesabaran TNI kita patut puji di situ. Kesabaran Polri meskipun anggota TNI ada yang ketembak, ke Polri apalagi gitu ya, warga sipilnya juga. Dan kalau khusus kita bicara soal pembebasan Chandra itu memang kita pengalaman puluhan kali, dan memang itu prosesnya butuh waktu yang berbulan-bulan, dan pasti akan selalu melibatkan aktor di bawah itu tuh. Yang mungkin secara ininya TNI Polri, tapi sebetulnya ada aktor-aktor lain yang ikut berperan sebetulnya signifikan juga di situ, tapi nggak dimunculkan ke publik gitu. Saya sih sejauh ini concern saya itu sih TNI udah relatif on the track selama masa sipil ini ya. Dulu kan kalau kita Orde Baru, wah ada penggantian Panglima ini heboh, wah ini seolah-olah mau gimana gitu, kita tergantung banget gitu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kita emang lu tahu Pangdam Jaya siapa sekarang? Emang kita tahu ya Panglima TNI aja kita tahu. Kalau dulu itu Pangdam Jaya, Pangdam Brawijaya, Pangdam Siliwangi, yang kota-kota penting itu. Sekarang bodo amat gitu, sabodo teuing. Nggak ngaruh sama gua gitu. Artinya Pak, ya itu sesuai amanat reformasi. Ya memang dia fungsinya di belakang aja nih, nggak semua. Sebaliknya dengan polisi ya, segala apa-apa polisi. Nah mungkin nanti PR-nya dengan polisi nih. Tapi kan tema kita kan tentang tentara, polisinya nggak usah bahas banyak-banyak. Mancing. Hari Bayangkara nanti masih udah kelewat pasti bulan Juli nanti. Bapak Sato Gimana Mas? Saya ngomong tentang profesionalisme. Profesionalisme itu ada 5 elemennya. Dipersenjatai dengan baik, digaji dengan baik, dilatih dengan baik, di-manage dengan baik. Lalu dididik dengan baik. Bagi saya 5 ini masih membutuhkan penguatan. Jadi kalau Anda mau bilang profesional 5 indikator ini. Ini udah penuhin belum? Kalau belum, itu yang harus PR1. Kedua, ya tadi kesiapan tempur. Walaupun perangnya belum tahu, nggak usah nunggu perang baru kita mikir.
Benar, siap aja dulu. Siapa yang nyangka Ukraina itu akan diserang sama Rusia? Iya, betul. Ya kan tiba-tiba diserang. Masa kita harus nunggu kayak gitu dulu? Gagap kita. Udah bubar semua nih. Mau gerilya di mana? Hutan kagak ada. Ya kan? Gitu. Jadi baiknya itu kesiapan kita untuk alutsista segala rupa kita naikin, membentuk TNI yang semakin profesional kita lakuin. Jadi kalau udah ngomong kesejahteraan, ya bagian dari profesional. Kalau nggak sejahtera, kita nggak bisa berharap tentara kita profesional. Mimpinya kejauhan. Ya tadi, perut lapar suruh ini. Iya. Mau gimana? Setuju.